safety riding, yang sering dikatakan kan safety riding, tapi ternyata lupa kalau kita harus defensive riding juga, memberikan manfaat buat orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BH Car Vlog, channel car vlog pertama di Indonesia yang memakai mobil L300, mobil L-Sape. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Sedikit agak cerita teman-teman, kali ini saya akan uploadnya sedikit agak kendor sih ya, mungkin tetap seminggu 2 kali 3 kali teman-teman, karena alhamdulillah YouTube saya yang lama itu sudah kembali lagi dan sudah monetisasi lagi, dan sekarang saya mencoba fokus pada YouTube saya yang lama, karena memang yang menghasilkan itu ya udah, saya coba fokus yang lama aja dulu daripada ini. Tapi saya tetap akan buat konten car vlog buat teman-teman, khusus yang pasti tujuannya ya mengedukasi ya. Oke, di video kali ini saya mau sedikit agak mengingatkan ke teman-teman ya tentang pengertian safety riding dan defensive riding. Walah, bahasa Inggris sok-sokan. Ini sepengetahuan saya teman-teman ya, yang saya baca di artikel, dan memang konten-konten saya sudah saya lakukan sebenarnya ya. Soal safety riding itu mengacu pada diri kita ya, cara kita berkendara. Contohnya mengemudi, teorinya mengemudi bagaimana lah, atau naik motor bagaimana lah. Mau belok berarti sen. Ada rambu-rambu, ada larangan, ada orang seperti ini, kita sen, terus kita bel, klakson untuk memberikan aba-aba kepada dia, seperti itu. Saya siapkan dulu uang receh. Terus masih banyak lagi teman-teman, kayak di perempatan sini kita tengok kanan tengok kiri untuk melihat kondisi supaya aman, seperti itu. Nah, soal yang kedua itu adalah defensive riding. Defensive riding kalau bahasa Inggrisnya ya artinya berarti defend itu mempertahankan ya, iya gak? Bahasa Indonesia kayak gitu ya, mempertahankan. Nah, artinya mempertahankan berarti lebih ke kenyamanan teman-teman, atau seperti yang saya katakan sering itu adalah kesadaran dalam berkendara, seperti itu. Tapi kalau dalam kesadaran dalam berkendaranya itu lebih mencakup dua hal tadi ya, safety riding dan defensif. Kali ini defensif itu lebih kenyamanan kita dalam berkendara ya, kita naiknya nyaman, pengemudi nyaman, orang lain yang ada di sekitar kita itu nyaman teman-teman gitu. Enggak malah apa namanya, memberikan ketidaknyamanan pada orang lain. Itu lebih ke situ defensif. Jadi bukan sama ya. Sebagai contoh, kalau kita membawa mobil itu penumpang, sebisa mungkin kita kan membawa penumpang itu jadi nyaman ketika kita nyetir ya teman-teman ya, ataupun naik motor tuh jadi nyaman. Bukan nyamannya kita, tapi ternyata penumpang kita komplain gitu, bukan seperti itu.
dan lain juga untuk pengendara lain ya, memberikan kenyamanan kayak gini. Mungkin ya ternyata sudah hijau, kita buru-buru kita klaksonin duin seperti itu, berarti kan tidak membuat nyaman pengendara lain. Dan mungkin juga lingkungan teman-teman, mungkin karena lingkungan juga tidak nyaman dengan kondisi kita. Contohnya kendaraan kita itu memakai knalpot brong motornya, ataupun kendaraan kita itu membuat polusi yang sangat pekat atau mengganggu seperti itu, berarti kan membuat lingkungan itu jadi tidak baik dan kotor seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah defensive riding. Jadi yang pertama tadi safety riding, lebih cara kita berkendaranya. Terus yang kedua defensive riding, lebih pada kenyamanan untuk mengertikan orang lain dan lingkungan. Itu teman-teman. Jadi bukan sama ya, itu udah beda banget itu ya, tergantung kita bagaimana. Kalau untuk pemula ya pastinya yang pertama lah, cara teori kan bagaimana kita berkendara, latihannya sebagaimana. Nanti kalau kita boncengin orang ataupun bawa penumpang, itu nomor 2 lah. Soal nyaman atau tidak nomor 2. Ya usahakan ya boncenginnya ya keluarga kita sendiri atau teman kita sendiri gitu. Jadi kalau dikomplain kan nggak banget gitu, nggak dimarahin banget. Tapi kalau kita boncengin atau naikin penumpang yang nggak kita kenal, ya mereka langsung blacklist kita. Dah, jangan pesen orang itu, nggak nyaman, nyopirnya nggak enak, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan. Tuh lagi jarah ini, dari ini jarah ya, jalan dari terminal wisata Kudus menuju ke Sunan Kudus. Karena memang yang biasa saya buat konten itu di terminal itu teman-teman, di YouTube saya ya yang sebelumnya. Oke teman-teman, semoga tadi bermanfaat ya dan menginspirasi. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kurangnya. Pesan saya, jangan lupa berdoa sebelum berkendara, dan terus dilatih kesadaran dalam berkendaranya, mengemudinya, dan lain-lain. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety riding, yang sering dikatakan kan safety riding, tapi ternyata lupa kalau kita harus defensive riding juga, memberikan manfaat buat orang lain.